Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang biasa hadir setiap malam Jumat, di mana saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Bisa juga DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Nah, mengawali RHI FM malam ini ada kiriman cerita dari Bunda Kirawis atau Mbak Wina yang ada di Taiwan, serta satu cerita kiriman dari Mbak Linda yang ada di Solo. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum, perkenalkan namaku Wina dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, tapi masih merantau di Taiwan. Kejadian mistis sering saya alami, baik masih di Indonesia ataupun sedang berada di luar negeri. Meskipun kebanyakan ada yang bilang di Taiwan gak mungkin ada demit, tapi itu saya alami sendiri, bahkan sampai sekarang tidak akan terlupa. 2022 ketika musim panas, tanggal dan bulannya saya lupa. Seperti biasa menjelang sore, saya akan menghangatkan susu kedelai untuk ama atau nenek yang saya jaga. Saat berjalan menuju ruang makan, secara jelas dan terasa banget, badan seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Saat itu bulu kuduk dan jantung berdebar hebat. Karena saking takutnya, saya balik lagi ke ruang tamu. Gambaran rumah majikan saya itu kecil memanjang, cuma disekat untuk kamar tidur, ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi bersebelahan. Setelah ketakutan bisa saya kontrol, balik lagi untuk melanjutkan yang sempat tertunda. Kembali saya seperti menabrak sesuatu di tempat yang sama, tapi saya tahan rasa takut itu. Berpikir, mana ada sih setan keluar sore-sore? Akhirnya susu kedelai sudah dalam panci penghangat. Tidak lupa menyiapkan cemilan untuk nenek. Saya berjalan ke dapur, di mana lampu penerangan di rumah cuma ruang tamu dan dapur yang menyala kalau siang hari. Ketika balik badan dan melihat ujung tempat tadi, saya melihat jelas ada tangan hitam batas pangkal tangan ke bawah, posisinya membungkuk, lalu kemudian menghilang. Karena ragu saya coba gerak-gerak tangan sendiri, tapi tidak sama. Dengan cepat saya lari ke depan sampai nenek bertanya kenapa saya lari-lari. Tetapi saya tidak memberitahukan apa yang saya alami. Takutnya nenek mengira saya mimpi. Itu aja Bang Tama cerita dari saya. Semoga bisa dibacakan di RHI FM malam Jumat ini. Mohon maaf dalam menulis masih kurang baik. Salam buat semuanya, terutama keluarga saya yang ada di rumah. Juga untuk subscriber Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Semoga channel AAGC cepat menuju 1 juta subscriber. Amin. Tetap semangat buat Bang Tama. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Tama, mohon izin bercerita ya. Semoga berkenan. Cerita ini berasal dari rumah orang tua saya yang berada di kota kecil Kartasura, yaitu yang berada di barat kota Solo. Rumah orang tua saya ini merupakan bangunan yang berdiri sejak tahun 1995. Rumah orang tua saya ini berdiri di atas tanah kosong yang berdekatan dengan rel kereta api milik perusahaan gula Colomadu. Jadi, dulu tiap hari ada lori yang berisikan tebu melintasi kampung saya. Tapi saat ini, rel tersebut sudah tidak aktif. Dulu saat masih aktif, ada kejadian anak kecil yang mencabut tebu dari lori kereta itu. Tapi naas,
anak tersebut jatuh dan meninggal. Dan daerah sekitar rel tersebut menjadi angker karena tidak hanya kejadian tersebut saja yang terjadi, tapi juga ada kejadian lain yang tak kalah seram. Rumah orang tua saya ini dulunya masih merupakan tanah basah yang harus diuruk. Kebetulan ayah saya punya teman seorang kontraktor yang saat itu kebetulan sedang membongkar sebuah pasar. Lalu ayah saya ditawari bongkaran tanah dari pasar tersebut untuk menguruk tanah yang akan dibangun rumah orang tua saya. Singkat cerita, rumah saya sudah jadi, tapi setelah itu sering terjadi hal-hal horor. Semisal saat mama saya berada di rumah sendiri, kadang terdengar seperti orang yang membuat teh di meja makan. Tapi ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa. Lalu saat melihat TV, dari arah kolam, ada sesosok bayangan hitam besar yang datang bersama dengan angin. Selain itu, ada suara orang membuka pintu dengan kasar. Bahkan pembantu kami, ada yang tidak mau ditinggal di rumah sendirian. Katanya, ada banyak anak kecil yang bermain dan berkejar-kejaran di ruang tengah. Lalu pintu juga dibuka tutup, lalu dibanting berulang-ulang. Bahkan suatu ketika, saat melihat TV, pernah suatu kali ada sesosok pocong besar sekali. Dia berdiri di dekat mamah yang sedang duduk. Belakangan ini mama saya juga melihat penampakan seperti sesosok makhluk yang mengintip ketika mama saya sedang berada di kamar. Pernah keponakan dengan orang tuanya datang waktu subuh, lalu keponakan saya ini melihat ada sesosok putih yang membukakan pintu rumah, padahal tidak ada siapa-siapa. Oke, begitulah Kak Tama cerita singkat dari saya. Terima kasih sudah membacakan. Itulah cerita kiriman dari Mbak Wina dan Mbak Linda yang ada di Solo. Singkat ya, mungkin untuk Mbak Linda bisa lebih dijelaskan lagi secara detail pengalamannya, karena saya yakin banyak kejadian yang menyeramkan di sana. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, seperti biasa, saatnya comment session, di mana saya akan membacakan pesan-pesan yang sudah kalian kirimkan melalui Instagram AAG Channel yang akan dibacakan pada segmen comment session ini. Nah, kali ini yang pertama, langsung saja ada siapa ini? Natalia Iin. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong. Oh, karena O-nya panjang. Maaf agak telat. Berarti Mbak Natalia ini suka yang panjang-panjang ya. Ya, semoga masih bisa dibacain. Mau tanya soal cerita Bani dan Dels, kelanjutan cerita yang cewek temannya meninggal itu. Kira-kira kapan dibawain ceritanya ya? Sama cerita tim BTS. Mohon disegerakan Mas Tama kelanjutan dari sudut pandang almarhum Akbar. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Tama dan tim telah berhasil membuat rindu untuk selalu mampir di channelnya. Gak sabaran aku tuh jadinya kalau sehari gak denger suara Mas Tama sampai ngulang-ngulang cerita yang udah pernah didengar. Oke lah, saya rasa cukup karena sudah panjang kali lebar. Sehat selalu dan salam hangat untuk keluarga besar Mas Tama di sana. Sugeng Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan tadi untuk Bang Bani dan Bang Das. Kita masih tunggu, katanya Bang Das juga lagi nulis di tengah kesibukannya. Terus untuk tim BTS ditunggu juga karena kemarin udah selesai ya dalam sudut pandang Udin, tinggal sudut pandang almarhum Akbar. Ini kayaknya banyak yang udah nyimak kali ya di channel lain ya, jadi tahu. Oke, selanjutnya ada copy_ler11. Halo Mas Tama, eksis dong. Semoga sehat buat Mas Tama dan kru AAG Channel. Amin. Terima kasih ceritanya selalu manjur untuk menghantar tidur di malam hari. Sama mau nitip salam nih ke Mbak Afifah yang senyumannya selalu bikin candu. Cie, PDKT lewat sini nih. Tetap semangat ya dan jangan jajan yang pedes-pedes mulu ya. Nanti lebaran kita ketemu lagi, duduk di depan rumah, ditemani tamu tak diundang. Siapa tuh? Yaitu Miss Kun. Walah, sebenarnya pengen kirim-kirim cerita horor, cuman belum sempat nulis aja. Makasih Mas Tama sudah dibacain. Siap, sama-sama. Semoga proses PDKT-nya dengan Mbak Afifah berhasil. Oke, satu lagi dari Mas Dio_NAYU. Eksis dong, Bang Tama titip salam buat pacar saya, Sri Wahyuni. Siap. Semoga Mbak Sri Wahyuninya mendengarkan. Kirim-kirim salam dari Mas Dio
Ah, Mas Dio and Ayu kan ini bacanya. Yaudah itulah pokoknya. Semoga salamnya tersampaikan. Asal pacarnya juga nonton pastinya. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin pesannya dibacakan di sini, bisa komen di salah satu postingan di Instagram AAG Channel sebelum RHI FM tayang. Jadi kunjungi akun Instagramnya dan jangan lupa tentunya follow juga ya. Oke, cerita selanjutnya ada cerita dari Mas Yuda di Sukabumi tentang pengalamannya bekerja di sebuah PO Bis yang ada di Surabaya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Yuda. Awalnya, aku mengira menjadi seorang teknisi di salah satu armada bis ternama bisa menjadikan hidupku lebih baik. Nyatanya, pekerjaan ini malah membuatku dihantui sosok mengerikan. Kejadian ini terjadi di pertengahan tahun 90-an. Aku yang berasal dari Jawa Barat harus ikut merantau ke kota Surabaya, sebuah kota besar yang menjanjikan banyak hal. Penerimaan pekerjaanku ini terbilang unik karena aku yang sedang duduk santai di terminal. Tiba-tiba saja ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik armada bis kenamaan di kota Surabaya. Kita panggil saja beliau Pak Haji. Dengan penjelasan yang detail dan juga meyakinkan, aku membulatkan tekad untuk pergi bersamanya. Sesampainya di kota Surabaya, nampak lusinan bis berjejer rapi. Di sini aku juga berkenalan dengan Rahmat, teman satu bengkelku. Dia sudah bekerja kurang lebih 6 bulan di sana. Mas Rahmat, saya Yuda, mekanik baru di sini, ucapku. Iya Mas Yuda, salam kenal ya. Nanti kamu kerjanya sama saya, ucap Mas Rahmat menyapaku ramah. Berhari-hari aku bekerja di pool milik Pak Haji, membuatku kerasan karena memang pekerjaan di sini tidak banyak dan tergolong mudah. Mat, kok kita kerjanya enak banget ya? Apa nggak ada bis yang turun mesin gitu? Atau yang rusak? Tanyaku bingung kepada Rahmat. Iya Yud, semenjak aku bekerja di sini, semua mobil Pak Haji baru-baru, jadi nggak banyak perawatan. Ya nggak apa-apa kan Yud, kita bisa kerja santai begini, yang penting kita digaji, ucap Rahmat yang menikmati kegabutan kami berdua. Singkat cerita, tanpa terasa aku pun sudah bekerja selama 1 bulan dan ini waktunya aku gajian. Ternyata Pak Haji membayarku sesuai janjinya. Gaji yang kuterima cukup besar, ditambah fasilitas mes karyawan, jadi kami tidak dipusingkan dengan bayar kontrakan. Malah kadang kami diajak makan bersama keluarga beliau. Yang membuatku dan semua karyawan menjadi betah bekerja dengan beliau. Namun dari semua hal baik yang kami terima, ada sedikit keanehan. Ya, aku merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Jadi, selama 1 bulan aku bekerja, anehnya karyawan Pak Haji semuanya relatif baru. Rata-rata mereka baru bekerja selama 6 bulan seperti Rahmat dan aku yang baru bekerja 1 bulanan. Ada pertanyaan besar dalam pikiranku. Apa iya gak ada karyawan yang betah di sini? Gaji cukup besar dan dapat tempat tinggal pula. Masa gak ada yang bertahan? Hal itu sedikit mengusik pikiranku. Karena yang kudengar armada bis ini sudah beroperasi cukup lama. Ya kurang lebih sudah 5 tahunan. Karena penasaran, aku coba menanyakan hal ini kepada Pak Joko. Dia ini satu-satunya karyawan Pak Haji yang sudah bekerja selama 3 tahun. Jadi bisa dibilang dia yang paling senior di antara kami semua. Ketika aku sedang memperbaiki mobil dan meminta uang untuk membeli spare part, aku coba menanyakan hal itu kepadanya. Pak Joko, lagi sibuk nggak? Aku mau minta uang belanja barang Pak, ucapku. Oh, enggak kok Yud, ini saya lagi siapkan uangnya. Kamu tunggu sebentar ya, jawab Pak Joko. Ngomong-ngomong, Bapak kan udah lama kerja di sini. Kenapa karyawan lamanya tidak ada Pak? Tanyaku kepada Pak Joko. Oh itu, kamu kayak si Rahmat aja. Iya, ini kan pool baru Yud. Jadi karyawan lama kebanyakan ditempatkan di pool yang lama di kota lain, jawab Pak Joko. Pantes Pak, saya perhatikan di sini kebanyakan anak mudanya. Jawaban Pak Joko semakin membuatku yakin dengan prospek pekerjaan ini. Jika aku rajin dan banyak membantu, insya Allah bisa menjadi orang kepercayaan Pak Haji. Layaknya Pak Joko, ucapku dalam hati. Hari-hari berikutnya tidak ada yang aneh dari pekerjaan kami. Sampai suatu hari, aku dan Rahmat diminta ke ruangan Pak Joko. Di sini kami berdua diminta ke kantor polisi untuk melihat atau memperbaiki 1 unit bis yang mengalami kecelakaan beruntun. Bahkan berita kecelakaan itu sampai diliput media.
karena memakan banyak korban jiwa. Tentu hal ini membuat aku dan Rahmat mengelus dada karena sopir dan kernet bis ikut menjadi korban dalam kecelakaan itu. Sebagai perwakilan perusahaan, tentu kami menyetujui perintah itu dan berangkatlah kami menuju kantor polisi tempat bis itu diamankan sebagai barang bukti kecelakaan. Setelah berkendara selama 4 jam perjalanan atau sekitar pukul 9 malam, akhirnya kami pun tiba di kantor polisi tersebut. Selamat malam Pak, saya Yuda dan ini teman saya Rahmat. Kami teknisi dari armada bis yang mengalami kejadian kecelakaan tadi siang, ucapku kepada petugas jaga malam itu. Oh iya, kamu langsung ke kantor saja untuk isi buku tamunya. Nanti ada petugas lain yang akan mengarahkan, ucap polisi tersebut. Di sini tanpa berlama-lama, aku berjalan menuju kantor dan mengisi semua hal yang dibutuhkan. Dengan sigap, Pak Polisi langsung mengarahkan kami ke salah satu sudut parkiran yang dipenuhi mobil bekas kecelakaan. Bentuk mobil-mobil itu sudah tidak berbentuk. Bahkan banyak yang sudah lama didiamkan di sana. Banyak juga ya Pak mobil yang diparkir di sini? Tanyaku kepada Pak Polisi. Iya dek, mungkin karena sudah rusak berat dan memiliki kenangan buruk, pemilik kendaraan ini enggan mengambilnya kembali, ucap Pak Polisi. Setelah 5 menit berjalan, akhirnya kami sampai di bis yang kami cari. Astagfirullahaladzim, ucap Rahmat yang melihat kondisi bis yang sudah hancur remuk. Wajah bis seperti bersatu dengan bagian belakangnya. Gimana kecelakaan ini bisa terjadi Pak? Tanyaku pada polisi itu. Menurut saksi mata, bis ini melaju dengan kecepatan sedang di kilometer 73. Namun ketika melewati jalan yang menurun, tiba-tiba saja kecepatannya bertambah hingga oleng ke arah bahu jalan. Dan celakanya ada truk membawa muatan pasir yang sedang terparkir. Seketika itu dalam hitungan detik, bis berbenturan dengan truk. Penumpang dan sopir tidak selamat dek. Mereka ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Dan akhirnya bis itu ditabrak mobil lain dari belakang. Aduh, kalau saya ceritain ngeri lah. Kalian cek sendiri saja ya, jawab Pak Polisi yang seperti takut menceritakan kronologi kecelakaan itu. Nanti kalau kalian sudah selesai, langsung ke kantor saja ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka lama-lama di sini, ucap Pak Polisi ketakutan. Di sini, aku dan Rahmat hanya saling pandang satu sama lain. Gimana ini Mat? Kita mau cek apa lagi kalau kondisi bisnya seperti ini? Tanyaku pada Rahmat. Coba lihat dulu lah Yud, masa mau kasih laporan yang gak jelas sama Pak Joko, nanti malah jadi masalah lagi, jawab Rahmat. Setelah sepakat, aku dan Rahmat mulai melihat setiap jengkal bis itu. Namun bercak darah dan barang-barang penumpang masih ada di beberapa bagian bis. Ketika aku sedang melihat kolong bis, tanpa terduga Rahmat naik ke dalam bis yang ringsek. Terdengar suara kretek-kretek yang menunjukkan Rahmat sedang berada di atas. Karena kaget, aku menoleh ke arah Rahmat yang sepertinya menemukan sesuatu. Mat, kamu ngapain? Tanyaku. Gak apa-apa, aku cuma lagi lihat kondisi di dalamnya saja, ucap Rahmat. Ya sudah, kita balik aja yuk. Kayaknya emang gak bisa diperbaiki lagi di sini, ucapku. Ketika aku melihat sekitar, hawanya agak sedikit berbeda. Seperti ada perasaan yang sedang diawasi. Tapi siapa dan mengapa? Aku yang sudah tidak nyaman coba kembali meminta Rahmat untuk segera turun. Namun tiba-tiba terlihat seseorang sedang duduk di bangku penumpang yang ada di tengah bis. Bayangannya tidak terlalu begitu jelas karena gelap dan tertutup tirai jendela. Aku coba tidak memperhatikannya. Namun sosok itu seperti memintaku untuk menatapnya. Bayangan itu seperti wanita dengan rambut yang panjang dan baju berwarna putih. Aku terpaku beberapa detik dibuatnya. Tubuhku mulai gemetar ketika melihat ada luka yang menganga pada wajahnya. Perlahan aku mulai melihat jelas wajahnya yang sudah hancur. Mat, kamu ngapain? Ayo cepat turun, teriakku yang mulai kesal dengan tingkah laku Rahmat. Ketika aku melihat ke arah Rahmat, betapa terkejutnya aku. Rahmat sudah tidak berada di sana. Aku menoleh ke sana kemari mencari Rahmat yang tiba-tiba saja menghilang. Dan dalam sekejap, sosok wanita itu sudah berada di sampingku. Tubuhku mematung, tak bisa digerakkan. Hanya bola mataku saja yang dapat bergerak. Di sini aku coba menutup mata, tapi tak bisa. Mas, tolong saya. Tolong Mas, ucap wanita itu lirih meminta bantuanku. Aku yang tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya hanya dapat mencoba berteriak.
hingga akhirnya seseorang menepuk bahuku dari belakang. Tepukan itu membuat tubuhku kembali normal dan bayangan itu tiba-tiba menghilang dengan suasana yang kembali terang. Astagfirullahaladzim, ucapku. Yud, kamu bengong aja? Tadi kamu nyuruh aku cepat-cepat buat balik ke pool. Sekarang malah diem aja di sini. Ayo, kita balik. Lihat apa sih kamu? Tanya Rahmat kepadaku. Jadi, ketika aku berteriak kepada Rahmat tadi, ternyata Rahmat langsung menghampiri dan berjalan menujuku. Bahkan hingga dia melewatiku beberapa meter. Dan menurutnya, setelah dia menoleh, aku hanya mematung menghadap pintu masuk. Dan karena kesal, Rahmat menepuk bahuku. Dan berkat tepukan Rahmat itu juga yang menyadarkanku tadi. Setelah sadar, kami berdua mulai berjalan kembali menuju kantor polisi. Ayo kita pulang. Dengan nada kesal, Rahmat berjalan. Iya Mat, maaf ya. Habis kamu ngapain juga masuk ke dalam? Jawabku. Di sini Rahmat tidak membalas permintaan maafku. Dia hanya diam sambil berjalan tanpa menoleh sama sekali. Dan setelah kami berpamitan kepada polisi, lalu coba menghubungi Pak Joko untuk melaporkan kondisi bis tersebut. Kami berdua langsung berjalan ke arah parkiran untuk mengambil mobil dan pergi dari kantor polisi. Di perjalanan, aku merasa tak enak hati. Mungkin saja tadi aku membentak Rahmat terlalu kencang. Jadi aku kembali meminta maaf kepada Rahmat, takut dia masih tersinggung atau marah. Mat, maafin aku ya. Tadi aku ketakutan Mat, soalnya aku melihat sesuatu dalam bis itu. Ucapku menjelaskan apa yang sebelumnya aku lihat. Belum juga aku selesai bicara, Rahmat tiba-tiba menutup mulutku. Shh, jangan diceritakan sekarang Yud. Wanita itu masih bersama kita, jawab Rahmat berbisik di telingaku. Mendengar hal itu, aku hanya terdiam karena rasa takut itu kembali muncul. Bagaimana bisa Rahmat tahu kalau sosok itu adalah wanita? Atau dia juga melihat hal yang sama denganku? Dengan kondisi yang bingung dan juga takut, aku memilih untuk diam agar tidak mengganggu konsentrasi Rahmat dalam menyetir. Sepanjang perjalanan itu, aku hanya diam tanpa menoleh ke belakang karena takut melihat wanita itu duduk di bangku belakang. Yud, kita makan dulu ya, ucap Rahmat. Ayo, jawabku cepat tanpa mencerna ucapan Rahmat sama sekali. Setelah memarkirkan mobil, aku dan Rahmat mulai berjalan menuju sebuah warung kopi. Kami berdua berjalan cepat tanpa peduli dengan sepinya jalan malam ini. Mat, malam ini kenapa ya sepi banget? Tanyaku bingung. Nggak tahu Yud, aku cuma mau cepat-cepat sampai warung, jawab Rahmat ketakutan. Kami berdua pun akhirnya tiba dalam warung. Bu, beli kopi 2, ucap Rahmat. Baik mas, jawab ibu warung. Di sini jantungku terasa plong karena dapat keluar dari mobil dan bertemu banyak orang. Sampai datanglah kopi yang kami pesan. Aku dan Rahmat mulai membakar rokok untuk menenangkan diri. Alhamdulillah ya Mat, akhirnya kita bisa istirahat, ucapku. Di sini aku belum berani bertanya kenapa Rahmat bisa tahu kalau sosok dalam bis tadi adalah wanita, karena Rahmat masih nampak ketakutan seperti melihat sesuatu. Aku yang khawatir akhirnya mengusap punggungnya dan coba membacakan doa. Istighfar Mat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita berdua, ucapku. Astagfirullahaladzim, ucap Rahmat sambil coba meminum kopi. Tapi tetap saja keringat mengucur deras dari dahi Rahmat. Mengapa Rahmat begitu takut? Ada apa sebenarnya? Mat, kamu gak apa-apa? Tanyaku pelan. Gak apa-apa Yud, aku cuma kurang tidur sama takut saja, jawab Rahmat. Kalau itu aku juga sama Mat. Gimana kalau kita izin sama yang punya warung untuk tidur di sini, ucapku. Boleh Yud, aku juga sudah tidak sanggup lagi membawa mobil, terang Rahmat. Setelah kami menghabiskan kopi dan meminta izin kepada pemilik warung, aku dan Rahmat mulai berpindah ke arah pojokan warung untuk tidur. Lebih baik aku tanyakan besok saja pada Rahmat masalah tadi, ucapku dalam hati. Di sini, tanpa terduga, tubuh Rahmat mulai menggigil dan panas. Dia terus meracau tak karuan. Mat, kamu demam ya? Tanyaku. Gak tahu Yud, tiba-tiba badanku terasa dingin, jawab Rahmat. Aku yang khawatir dengan kondisi Rahmat coba meminta bantuan pada bapak pemilik warung. Pak, tolong saya pak, teman saya demam, ucapku meminta bantuan. Dek, kalian memang dari mana? Kok bisa banyak yang ikut begini? Tanya bapak itu. Banyak pak. Maksud bapak, banyak apanya? Tanyaku kebingungan. Sebelumnya mohon maaf ya dek,
Dari awal adik datang ke sini, ada banyak makhluk yang berdiri di luar warung ini. Wujudnya banyak yang tidak utuh, seperti korban kecelakaan. Jawaban bapak pemilik warung membuatku semakin takut. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa kami malah diteror seperti ini? Memangnya kalian siapa dan mau kemana? Kembali bapak pemilik warung bertanya kepada kami. Mohon maaf pak, saya dan teman saya ini dari kantor polisi yang dekat pintu tol itu pak. Jawabku menjelaskan. Saya karyawan dari armada bis Pak Haji yang di kota Surabaya. Jawabku. Astagfirullahaladzim. Apa kalian yang mengecek bis kecelakaan itu ya? Kembali bapak itu bertanya. Betul pak. Ya sudah, malam ini kamu tidur di sini saja ya, sampai pagi. Tidak baik jika kamu memaksakan untuk pergi sekarang, ajak bapak pemilik warung. Tapi bagaimana dengan kondisi teman saya pak? Tanyaku yang khawatir dengan Rahmat. Temanmu itu jahil dek, makanya kalian jadi terbawa dengan kondisi seperti ini. Pokoknya malam ini kalian nginep di sini saja, biar bapak yang temani, ucap bapak pemilik warung. Mendengar itu, aku sedikit tenang, walaupun Rahmat tetap menggigil kedinginan. Pak, mohon maaf, memangnya bapak tahu dengan armada bis tempat saya bekerja? Tanyaku. Ya tahulah dek, kamu juga pasti bukan asli orang sini kan? Tanya bapak pemilik warung. Iya, betul pak. Saya orang Sukabumi pak. Kok bapak bisa ngomong begitu? Tanyaku. Iya dek, orang wilayah sini itu sudah hafal dengan kecelakaan yang hampir tiap tahun ini terjadi. Majikan kamu itu nyugih dek, dan wadalnya itu penumpang bis yang tadi kamu lihat. Tapi temanmu ini tergiur dengan dunia, makanya sekarang menggigil begini. Dia pasti sudah mengambil sesuatu dari dalam bis itu, makanya sekarang dia demam gak karuan. Jawab bapak pemilik warung. Lalu bagaimana pak? Teman saya bisa disembuhkan atau tidak? Tanyaku ketakutan. Sekarang semua tinggal Gusti Allah yang berkehendak. Tidak ada yang bisa kita lakukan dek, selain atas izinnya. Jadi sekarang kamu lebih baik banyak beristighfar saja, ucap bapak pemilik warung. Dalam ketakutan, aku terus membaca doa memuja dan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya terdengar suara azan subuh. Dek, kamu dari mana saja? Kenapa malah pindah tidur di sini? Ucap pak polisi yang kebingungan melihatku tertidur pulas di dalam bangkai mobil bekas kecelakaan. Astagfirullah pak, kenapa saya di sini? Teman saya kemana pak? Tanyaku bingung. Lah, kamu ini gimana sih dek? Semalam teman kamu dijemput bis lain, tapi dia bilang kamu gak ikut karena sudah penuh. Jadi kamu bakal nyusul besok pagi dan izin mau numpang tidur di pos. Pas pagi saya lihat kamu malah tidur di dalam mobil ini. Aneh-aneh saja kamu. Ya sudah, cepat keluar dan selesaikan urusan kalian, ucap pak polisi yang meninggalkanku kebingungan. Rahmat dijemput bis lain? Kok Pak Joko nggak ngomong kalau ada bis lain yang akan menjemput kami? Terus semalam aku ngopi di mana? Aku yang masih dalam kondisi bingung coba keluar mobil, yang ternyata mobil itu milik sebuah pesantren yang ikut dalam kecelakaan beruntun dengan bis Pak Haji. Tak lama setelah itu, berita duka kembali terdengar. Rahmat ditemukan meninggal dunia tak jauh dari pool milik Pak Haji. Dan dari saku celananya ditemukan dompet korban kecelakaan di bis yang sebelumnya kami cek. Jadi ini yang membuat kami diikuti sosok wanita dan para korban kecelakaan untuk menggenapi tumbal yang sebelumnya. Mat, kenapa kamu ambil yang bukan hakmu? Ucapku dalam hati. Di sini mulai terkuak mengapa aku bisa diterima di armada bis Pak Haji. Jadi menurut warga di dekat pool Pak Haji, setiap tahun pasti akan terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban jiwa. Maka oleh itu, tidak ada yang berani bekerja di sana. Dan itu juga sebabnya Pak Haji merekrut karyawan dari luar kota, lalu memberikan tempat tinggal dan makan secara gratis. Agar karyawannya tidak tahu informasi mengerikan ini, dan akibat kejadian ini, aku langsung mengundurkan diri dan kabur. Aku lebih baik kembali ke kampung daripada menjadi wadal untuk tumbal, dan cerita misteri pun selesai. Demikian cerita dari Mas Yuda yang ada di Sukabumi. Alhamdulillah ya, Mas Yuda masih diberikan keselamatan hingga bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Kita kembali ke komen dulu sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya. Komentar selanjutnya ada dari Mbak Yuli Winer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama. Kali ini mau nyoba lagi komen, siapa tahu keselip.
Salamnya buat teman-teman sesama pecinta misteri. Ceritanya nih sekarang lagi ngomong cucu dan kebiasaan tiap hari pasti dengar suara Mas Tama. Alhasil tetap saja gendong cucu sambil dengerin. Berhubung masih umur 2 bulan. Omanya dengar misteri, mulutnya baca ayat kursi deh. Salam dari Bali. Ayo Mas Tama main ke Bali. Siap kalau ada dananya dan ada waktunya tentunya. Terima kasih Mbak Yuli Winar. Sudah menjadi nenek yang bahagia nih dengan cucunya. Semoga cucunya mengenali suara saya nanti ketika ada suara saya tuh bukan mama enggak gitu, tapi tama gitu. Selanjutnya ada dari Tario Blestari. Eksis dong Kang Tama, kapan bikin kaos lagi? Saya belum dapet J. Salam hangat untuk semua keluarga setanah air. Semoga AAG Channel awet sampai lama. Amin. Ditunggu ya Mbak Tario untuk kaos selanjutnya. Kemarin belum dapat ya, terlewat ininya. Besok ini deh waktunya, PO-nya mungkin bisa diperlama ya. Satu lagi dari Mas Janu Trihandoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eksis dong Mas Tama. Mau saran nih buat Mas Tama, adain lagi dong baca 10 komen pertama. Waktu dulu seperti itu, pernah dibacain, senangnya minta ampun. Untuk pecinta dan Mas Tama sehat selalu. Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh juga sih. Dulu emang kalau kalian menyaksikan dari dulu ya, ada apa gerangan itu emang ada sih 10 komen pertama. Boleh kita nanti pertimbangkan untuk diadain lagi biar makin semangat ngedengarnya sampai akhir. Ada komen lagi tapi buat nanti setelah cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya kali ini ada cerita dari siapa ini? Pengalaman Pak Budi yang menyaksikan secara langsung temannya itu melakukan pesugihan hingga menumbalkan anaknya sendiri. Ngeri sih ini ya. Oke lah, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Cerita pesugihan ini bermula sekitar tahun 2000-an. Kala itu, Pak Budi masih bekerja di daerah yang dimaksud. Nah, di sana juga Pak Budi kenal dengan Firman, teman satu kantornya. Tapi setelah terjadi gelombang PHK besar-besaran, Pak Budi sudah tidak bertemu lagi dengan Firman. Namun, selang beberapa tahun kemudian, Pak Budi kedatangan tamu yang tak lain adalah Firman. Di sini, Firman bercerita kalau dia habis mengalami kerugian besar sampai ditinggalkan istrinya, dan sekarang dia hidup bersama dengan anaknya. Terus yang lebih mengenaskan lagi, Firman yang sekarang jauh berbeda. Badannya terlihat kurus dan tidak terawat, mungkin karena banyak pikiran. Permisi Pak Budi, saya datang jauh-jauh dari kampung ingin menemui Bapak karena hanya Pak Budi yang bisa membantu saya. Terang Firman yang membuat Pak Budi kebingungan. Maksud kamu apa Man? Tanya Pak Budi. Jadi saya mau minta tolong Bapak untuk antar saya ke orang pintar yang bisa bantu buat pesugihan. Istilahnya, maksud kedatangan saya ini untuk pesugihan Pak, ucap Firman. Saya sudah tidak kuat hidup melarat, saya mau kaya. Saya sudah tidak punya apa-apa Pak, rumah, mobil sudah saya jual. Saya sudah sakit hati, pokoknya Pak Budi harus bantu saya. Habis ini Bapak antar saya ke daerah sana. Bapak tahu kan tempatnya? Tanya Firman. Kamu itu istighfar Man, jangan main-main. Pesugihan itu resikonya nyawa Man, jawab tegas Pak Budi mendengar ucapan Firman. Tapi amarah dan nafsu dalam diri Firman seakan membulatkan tekadnya untuk pesugihan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya. Setelah dibujuk dengan memohon, Pak Budi dengan berat hati mengiyakan permintaan Firman untuk diantar. Baiklah Man, kita jalan jam 7 malam, persiapkan dirimu, ucap Pak Budi. Dan tepat setelah azan Isya, mereka berdua pun mulai bergerak menuju tempat pesugihan yang dia maksud. Perjalanan yang begitu sunyi, karena mereka paham akhir dari perjalanan ini hanya ada kematian. Setelah menempuh 4 jam perjalanan atau sekitar pukul 11 malam, mereka berdua pun tiba di sebuah pemukiman di tengah hutan. Belum juga mereka melangkah, mereka berdua sudah disambut bau kemenyan yang entah dari mana asalnya. Sepertinya warga sini sudah biasa dengan aroma kemenyan. Lain halnya dengan mereka berdua yang malah ketakutan. Gimana? Kamu masih mau nyugiman? Angker begini? Tanya Pak Budi, coba merubah pendirian temannya itu. Yakin Pak? Saya yakin.
jawab lantang Firman. Ya sudah, kita coba tanya salah satu rumah warga, ucap Pak Budi. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa warga sekitar, Pak Budi dan Firman diarahkan ke salah satu rumah di sudut kampung. Sebuah rumah sederhana dengan anyaman bambu sebagai temboknya. Silakan masuk Pak, ini rumah Simbah yang tadi Bapak tanyakan, ucap warga tersebut. Terima kasih banyak ya Mas, sudah mau antar kami, jawab Pak Budi. Sama-sama Pak. Baik, kalau begitu saya undur diri ya Pak, ucap warga itu lalu pergi meninggalkan Pak Budi dan Firman. Setelah dipersilakan masuk, Pak Budi hanya terdiam melihat isi rumah yang penuh dengan pusaka dan barang klinik. Saya Budi dan ini Firman teman saya Mbah. Jadi maksud kedatangan kami ini, ucap Pak Budi yang belum selesai memperkenalkan diri namun sudah dipotong oleh Simbah. Ya, saya mengerti. Silakan duduk kamu. Simbah menunjuk wajah Firman meminta dia duduk di dekat Simbah. Pak Budi paham dan mundur untuk memberikan ruang bagi Firman. Di sini Firman mulai ditanya tentang kesanggupannya dalam melakukan ritual pesugihan. Selama di dalam rumah, Simbah tampak aneh dan tidak sekalipun dia menatap kami secara langsung. Dan kejadian makin bertambah aneh ketika apa yang Firman dan Simbah bicarakan. Pak Budi tidak dapat mendengar pembicaraan mereka, sedangkan jarak mereka tidak terlalu jauh. Lalu mata Pak Budi seperti diarahkan ke arah luar rumah, seperti ada sesuatu di sana. Tapi hanya ada kegelapan dan ritual pun akhirnya dimulai. Di sini Firman tampak memakan sesuatu dengan sangat lahap. Padahal yang Pak Budi lihat, Firman sedang memakan bangkai hewan bersama belatungnya. Pak Budi ingin berteriak, tapi dia tahu akan resiko jika berani mengganggu ritual pesugihan ini. Jadi dia hanya menahan mual karena tak sanggup melihat Firman yang terus mengunyah dengan lahap bangkai dan belatung itu. Selang tidak beberapa lama, santapan malam itu kembali dihidangkan yang kini Firman membuka bungkusan daun pisang berisi jeroan hewan yang juga sudah membusuk dengan bau yang sangat menyengat. Tapi anehnya, Firman tetap memakannya dengan lahap. Aneh memang, kenapa Firman seperti itu? Pak Budi yang tidak sanggup lagi akhirnya memutuskan untuk keluar rumah karena mau muntah. Tapi belum juga dia melewati pintu rumah, ada sosok tinggi besar dengan mata menyala menghadang langkah Pak Budi untuk keluar. Pak Budi lalu coba kembali ke dalam karena dia takut ulahnya malah mengganggu ritual pesugihan Firman. Di dalam, Firman yang sudah memakan hidangan menjijikkan itu nampak tersenyum bahagia dengan tatapan yang kosong. Bibirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya senyum mengerikan yang dia tunjukkan. Pak Budi hanya diam dan coba mengikuti proses pesugihan itu hingga selesai. Lalu kini, proses pesugihan harus dilakukan di luar rumah. Dan inilah momen yang begitu membekas dalam ingatan Pak Budi. Lah gimana nggak kaget? Firman diminta menyembelih anak kambing yang ternyata anak kambing itu adalah anaknya sendiri. Apalagi ketika anak kambing itu berteriak "mbek" sambil meronta-ronta, Mas, ucap Pak Budi. Tapi dalam pandanganku, itu bukan anak kambing, tapi anaknya sendiri. Tidak sanggup aku melihat kejadian itu. Astaga man, benar-benar hati saya menangis. Anak kecil tak berdosa harus meregang nyawa menjadi tumbal demi harta kekayaan diri sendiri. Batin Pak Budi menjerit. Ketika kejadian itu, Pak Budi tidak dapat melakukan apa-apa. Mau teriak coba menyadarkan Firman, suaranya hilang, seakan ditahan sesuatu. Apalagi di depan, samping dan belakang ada makhluk-makhluk mengerikan yang menatap kami. Bahkan ada makhluk yang menari seakan bahagia ketika Firman menyembelih anak kambing itu. Batin Pak Budi menyesal telah mengantar Firman ke tempat ini. Saya menyesal man, sudah ngantar kamu man, dan mungkin saya ikut berdosa karena mengantar kamu ke sini. Benar-benar menyesal, ingin rasanya ku hantam kepalamu agar kamu sadar man, teriak batin Pak Budi sambil memejamkan mata. Dalam keadaan takut dan gemetar, Pak Budi coba kembali membuka mata, yang kini dibalas tatapan mengerikan dari Simbah yang seperti tahu dengan apa yang tadi diucapkan oleh Pak Budi. Dan akhirnya ritual pesugihan itu pun selesai. Dengan cepat Pak Budi meminta Firman untuk pulang tanpa menceritakan apa yang tadi ia lihat. Di perjalanan mereka hanya terdiam tanpa mengucapkan apapun. Yang terdengar hanya suara jeritan anak kecil meminta tolong di telinga Pak Budi. Selang beberapa jam, belum juga mereka sampai di depan gang, sudah banyak warga. Ketika ditanyakan ke salah satu warga, warga itu mengatakan bahwa anak Firman telah meninggal dunia dan meninggalnya mendadak tanpa sebab.
Mendengar itu, Pak Budi hanya diam karena tahu penyebab kematiannya adalah Firman yang telah menumbalkan anaknya sendiri. Firman lalu berlari, coba mengangkat anaknya yang telah mati. Tak henti-hentinya Firman menangis melihat mayat anaknya. Pak Budi hanya diam sambil mengutuk kelakuan temannya itu. "Itu karena perbuatanmu sendiri, Man," gumam Pak Budi sambil berlalu pergi tanpa berpamitan dengan Firman. Dan sampai sekarang saya tidak mendengar kabarnya lagi. Entah dia mati menjadi tumbal atau hidup bergelimang harta dari pesugihan. Kita bisa mengubah hidup dengan bekerja keras dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita jika kita mendekat dengannya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak melakukan hal yang sama. Demikian cerita nyata yang saya alami. Terima kasih. Oke, itu dia cerita yang dialami oleh Pak Budi. Kalau dipikir-pikir, nggak ada untungnya kali ya ikut pesugihan. Enaknya sebentar, habis itu jadi budak setan selamanya. Dan setahu saya nih ya, yang saya tahu yang ikut pesugihan itu kayaknya nggak ada deh yang kaya banget gitu, sampai kayak se-Indonesia gitu. Ya minimal se-kabupaten lah, setahu saya sih ya. Jadi nggak kayak amat gitu kan lah. Pesugihan yang itu, yang ikut pesugihan gitu. Ya udahlah, untuk kalian jangan ikut-ikutan ya. Kita kembali lagi ke baca komen aja yang sudah dikirim ke Instagram sebelum cerita untuk yang terakhir. Kali ini ada kiriman pesan dari Mbak Gasnabani. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Saya Gasnabani Sanusi alias Teguh Lisyanti. Oh, saya tahu nih. Eksis dong Mas Tama. Cerita sedikit Mas Tama di tahun 1999. Boleh kita dengarkan cerita dari Mbak Gasnabani. Jadi waktu itu saya masih berumur 12 tahun dan mengalami hal mistis. Pada saat itu, rumah masih menggunakan pintu dari triplek. Dan kebetulan rumah dekat dengan TPU. Hanya 5 langkah saja waktu itu. Nah biasanya kalau pintu triplek dikunci pakai batang bambu diganjal dari dalam rumah. Sudah pastikan pintunya tidak begitu rapat. Masih ada celah sedikit tuh. Nah, dari celah tersebut, saya melihat ada mata merah menyala pada jam 8 malam. Sedangkan pada jam 4 subuh, saya dan adik perempuan saya berangkat untuk mengaji untuk hafalan surah Yasin dan menaiki sepeda. Niat mau nyamperin teman saya. Kebetulan teman saya rumahnya melewati makam tersebut. Baru saja sampai di samping makam, sepedaku terasa sangat berat. Lalu saya bertanya kepada adik, "Dek, kok berat banget ya? Dan dari tadi saya kayu sepeda kok nggak gerak sama sekali." Lalu setelah saya menengok ke belakang, set. Astagfirullah. Ada sosok Mbak Kunti. Ini sebenarnya tulisannya kuntilanak, tapi ada yang pesan untuk menyamarkan namanya. Jadi kita panggil aja kedepannya kuntilanak itu Mbak Kunti ya. Ada sosok Mbak Kunti sedang memegang sepedaku dari belakang. Akhirnya adik saya kabur tunggang langgang. Saya diam terpaku di tempat sambil baca ayat suci. Alhamdulillah si Mbak Kunti menghilang. Singkat cerita, sore harinya jam 2 siang, saya disuruh ikut almarhumah mama saya ke sawah untuk mencabut pohon cabai karena mau diganti menanam padi. Saat itu hawanya panas terik dan mama lupa tidak membawa air minum. Sore harinya hampir maghrib, saya dan mama pulang ke rumah. Spontan mama marah karena kakak perempuan karena sampai rumah berantakan dan belum masak untuk makan malam. Tepat azan maghrib, saya merasakan tengkuk saya berat banget. Akhirnya gelap dan jatuh hingga kepala bocor karena terbentur kaki meja. Dan kata mama nih ya, saya itu kesurupan dan bilang katanya sosok yang masuk ke tubuh saya itu menyukaiku karena saya dulu sering banget mau bunuh diri. Karena sangat tertekan dengan sikap ayah yang keras kepala dan ringan tangan kepada saya. Mama saya pun memanggil Pak Ustadz untuk mengobati saya. Sebelum saya sadar, saya sempat mendengar mama bilang, "Yanti, mama ikhlas jika kau harus pergi untuk selamanya." Setelah itu saya sadar. Tengah malam sekitar 12:30, saya terbangun dan astagfirullahaladzim. Ada sosok gendruwo di langit-langit rumah dan ada banyak sosok astral lainnya. Maklum karena rumah bekas makam. Terima kasih.
Itu pengalaman dari Mbak Teguh Risyanti alias Mbak Gasnabani. Mungkin ada banyak teman-teman yang mengalami pengalaman serupa ya di masa kecilnya. Rumah-rumah zaman dulu atau dekat makam itu banyak sekali yang kayak gitu. Terima kasih Mbak Teguh untuk ceritanya. Kemudian ada lagi dari Mbak FTR ARST 03. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Tama. Halo juga. Semoga selalu sehat dan makin berkembang channelnya. Salam dariku yang selalu mensupport AAG Channel. Mau kirim salam boleh ya? Boleh dong. Mau kirim salam untuk teman kerjaku dulu, teman seperjuangan namanya Lastri, orang Kendal, Simo. Udah lama banget lost kontak dari tahun 2015-an. Mungkin nggak tahu kabarnya gimana sekarang. Semoga dia mendengarkan AAGC juga. Semoga ya, jadi bisa komunikasi di sini. Salam kangen dariku, Lastri. Semoga dimanapun berada selalu baik-baik saja. Buat Mas Tama terima kasih. Sarang beo Mas Tama, sarang beo. Dan untuk siapa ini temannya Mbak Lastri, semoga juga mendengar siaran RHI FM malam ini. Jadi bisa komentar di bawah. Siapa tahu nanti bisa dihubungi oleh Mbak Fitri ARST. Selanjutnya ada lagi dari Alkowi_16. Eksis dong Bang Tama, yang selalu ditunggu-tunggu tentunya. Nggak kerasa udah lama dengerin suara Bang Tama tiap malam di AAGC dan AAGC 2. Jadi pengen ikut eksis. Salam buat Bang Cil yang katanya tempo hari solo hiking ke Gunung Ungaran yang senyap dan bikin merinding. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Mas Alkowi. Ini Bang Cil mengingatkan saya dulu ya. Solo hiking tapi ke Ungaran. Ya tahun-tahun berapa dulu ya? 2004 lah. Itu masih sepi. Basecamp Mawar belum ada. Basecamp Mawar udah ada, cuman belum seramai kayak gini. Jadi cuman ada pos sama bangunan yang sekarang itu kamar mandi di bawah tuh, kalau kalian tahu. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi ketahuan umurnya ya. Oke. Ada lagi. Dari Mas Wildan Unlimited. Assalamualaikum Mas Tama, eksis dong. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Moga sehat selalu biar bisa terus bawain acara AAGC. Yang paling aku tungguin RHI-nya karena langsung lebih dari 3 cerita. Aku tiap hari dengerin AAGC dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nonstop loh. Emang gak bisa-habis ya? Karena buat nemenin aktivitas kerjaku. Oh iya, semangat ya Mas. Jadi nggak berasa waktu kerja tahu-tahu udah malam aja. Oh ya, aku ada sedikit kisah horor dari temanku. Oke, ceritanya nih ya, temen cewek aku jam 3:30 pagi nggak nahan pengen kebelet pipis. Nah, karena zaman dulu itu di rumah dia belum ada kamar mandi, akhirnya dia pipis di pekarangan belakang rumahnya. Baru keluar sedikit nih ya, cis gitu pokoknya. Katanya ada yang berderem disertai bau busuk. Refleks dong, teman aku itu kaget dan menengok ke sumber suara itu. Betapa kagetnya, dia melihat pocong berdiri yang tingginya itu 2 meter. Oh enggak, pocong berdiri 2 meter tepat di sebelah kanannya. Masih gini aja ya, deket banget. Sontak dia langsung lari tanpa benerin celana kolornya dan masih melorot. Aku yang mendengar itu bukan ketawa atau gimana ya, malah ngebayangin kue apemnya. Dia yang tertutup berlari. Apa nih? Bau kue apem. Makasih udah dibacain komen saya Mas Tama. Siap. Makasih juga Mas Wildan yang sudah kirim pengalaman horor temennya. Semoga Mas Wildan juga mengalami pengalaman horor serupa. Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Semoga yang belum sempat dibacakan tidak kecewa dah. Dan terus kirim pesan, siapa tahu minggu depan dapat giliran dibacakan. Oke gitu aja, terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan. Bagi yang ingin kirim cerita bisa dikirim ke email kami adapagrangan20@gmail.com atau DM Instagram kami di AAG Channel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini, jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Setelah ini masih ada 1 cerita lagi ya, jadi jangan langsung kabur, jangan langsung dimatiin. Oke, saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cerita ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami dan almarhum kakak saya. Namanya juga kami masih kecil, apalagi tinggal di desa. Pasti punya banyak teman bermain dan rasa persaudaraan yang sangat erat dan kuat dirasakan kalau tinggal di desa. Desa kakek dan nenek merupakan desa yang sangat jauh dari perkotaan dan terpencil karena berada di sebuah kepulauan. Dan untuk sampai di pulau itu, biasanya penduduk setempat harus menggunakan transportasi laut, yaitu kapal laut yang berukuran kecil. Wilayah kepulauan sekitar desa kakek dan nenek itu memiliki banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni dan terpisah-pisah. Namun pemandangannya tetap terlihat sangat indah dan tentunya kalau dibayangkan bagaimana keindahan sebuah pulau, pastilah sangat indah. Apalagi pulaunya dikelilingi pasir putih dan hamparan karang ikan yang hidup. Suasana tersebut membuat saya tertarik memilih berlibur ke rumah di desa kakek dan nenek tersebut. Apalagi saat hari Natal dan Tahun Baru, pasti suasananya sangat berbeda dengan perkotaan kalau di hari raya tersebut. Dan maknanya sangat berarti bagi saya ketika bisa berkumpul dengan sanak saudara di desa tersebut. Selama saya berkunjung dan tinggal sementara di desa itu bersama dengan almarhum kakak, karena kakak sering mendengar dan melihat bahkan mengalami sendiri hal-hal mistis itu, jadi memang tidak kaget lagi jika kakak harus mengalaminya di tempat lain seperti di desa kakek dan nenek ini. Kita manusia di dunia ini sebenarnya masih hidup berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Tergantung kita membatasi atau menghindarinya untuk tidak saling terhubung. Tapi jika mereka menampakkan wujudnya kepada kita, terkadang itu tanda peringatan kepada kita untuk tidak mengusik alam mereka. Dan juga alasan lain yang belum saya tahu sebabnya. Mungkin seperti batasan yang dibuat khusus dari Tuhan sebagai sang pencipta kita. Intinya, kita tidak saling mengganggu satu sama lain dengan mereka yang tak terlihat. Malam itu, sekitar jam 6:30, almarhum kakak mengajakku duduk di ayunan di bawah pohon lemon yang ada di depan rumah. Di depan rumah memang terlihat terang karena terkena sinar bulan, tapi di balik pohon sagu yang di samping rumah terlihat samar-samar saja. Saya asik berayun sambil didorong kakak dari belakang. Saya saat itu merasa sangat senang, tanpa ada rasa takut dengan suasana malam saat itu. Dan biasanya pada zaman dulu, kalau di desa terpencil begitu, anak-anak kecil seumuran saya tidak boleh berada di luar rumah, harus ada orang dewasa lain yang mengawasinya. Karena posisi rumah dan pohon lemon sangat dekat, kira-kira sekitar 5 langkah kaki, saya malam itu tertawa gembira karena terlalu senang didorong oleh kakak dari ayunan di bawah pohon lemon. Tiba-tiba, dari arah pohon sagu, terdengar suara lain yang menyerupai suaraku. Suara itu terdengar tertawa, tapi agak lama. Saya selesai tertawa, sedangkan suara tersebut masih ada. Saat itu, saya pun diam dan menyuruh kakak berhenti untuk mendorong ayunan, karena saya ingin memastikan dari mana asal suara yang aneh itu. Kak, kakak dengar tidak suara tertawa tadi itu? Itu suara siapa ya kira-kira? Saya bertanya kepada almarhum kakak saat itu. Iya, kakak juga dengar, tapi mungkin itu pantulan suara adik aja tadi. Makanya terdengar begitu ada pantulan suara lain begitu, jawab kakak. Kakak mencoba menjaga rasa takutku saat itu. Ia tidak ingin menakutiku, sedangkan kakak termasuk tipe orang yang tidak mudah takut tentang hal-hal seperti itu. Kakak bisa dibilang mengikuti keberanian ayah yang tak pernah takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Kakak berkata kembali, "Udah, jangan pikirkan ada kakak yang menjaga kamu di sini. Rumah kan dekat dan di halaman dapur masih ada nenek dan kakek yang sedang membakar ikan. Jadi gak usah takut ya dek," ujar kakak. Dari balik dapur belakang, ternyata nenekku mendengar juga suara aneh itu. Karena nenek lahir dan besar di desa dan merupakan penduduk asli daerah itu, nenek tahu pasti situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Nenek termasuk orang yang peka dengan hal-hal mistis. Nenek yang sangat khawatir denganku dan kakak yang sedang bermain sendiri di depan. Jadi langsung saja nenek berjalan mendekati kami. "Ayo, masuk, main di dalam saja. Jangan di luar sini karena sudah malam. Tidak boleh anak kecil main di luar jam segini," kata nenek sambil memelukku. "Maafkan aku dan kakak ya nek, kami hanya berayun di luar karena bulannya terang," ujarku kepada nenek. "Sudah tidak apa-apa, tapi jangan keluar di luar, kecuali ada kakek atau nenek yang menjaga dan mengawasi kalian main. Main di dalam saja ya,"
Kakek dan nenek masih membakar ikan di belakang dapur. Jadi nenek mau kembali ke belakang lagi, kata nenek dengan penuh kasih sayang kepadaku dan kakak. Nenek sangat menyayangi aku dan almarhum kakak. Saya dan kakak langsung berjalan masuk ke ruang tamu di depan, dan nenek mengunci pintu rumah dan juga semua jendela depan dengan rapat agar saya dan kakak tidak lagi main di luar malam itu. Saya dan kakak pun kembali melanjutkan bermain di dalam ruang tamu di dalam rumah. Saat itu kakak sedang duduk di kursi dekat kaca jendela, sedangkan saya sedang asik bermain di bawah lantai. Kakak menjagaku main saat itu, dan saat itu mata kakak tak sengaja melihat ada percikan api kecil yang awalnya seperti nyala api puntung rokok di balik pohon sagu yang ada di depan rumah. Jaraknya sekitar 30 langkah kaki dari kami. Kakak yang saat itu melihat seperti mengintip dari balik jendela dan memanggilku, lalu kami berdua memandangi percikan api tersebut. Saya pun bertanya kepada kakak, "Kak, tadi kan di situ nggak ada percikan api begitu ya? Terus itu berasal dari mana? Sedangkan kakek tidak merokok dan kakek ada di belakang rumah dengan nenek. Dari tadi kan nggak ada yang lewat depan rumah nenek," ujarku kepada kakak. "Mungkin ada yang lewat terus membuang sisa api rokoknya ke situ sehingga kena rumput kering, jadi terjadi percikan api begitu, Dek," jawab kakak. Karena saat itu saya berpikir kembali kalau daun kering, tapi percikan tersebut pas berada di tengah jalan yang bersih dan tidak ada rumput-rumput kering. "Tapi Kak, masa ada rumput kering? Di situ kan tengah jalan yang bersih. Coba kakak lihat baik-baik lagi," jelasku kepada kakak saat itu. Mendengar penjelasanku, kakak bisa menerimanya secara logika. "Iya juga ya, Dek. Itu kan jalanan bersih dan percikan tersebut pas di tengah jalan yang bersih itu yang biasa dilewati orang. Coba kamu panggil nenek dan beritahu nenek tentang hal ini," kata kakak sambil menyuruhku kepada nenek. "Baik Kak, aku panggil nenek dulu. Mungkin nenek tahu itu api apa sebenarnya," jawabku kepada kakak saat itu sambil mulai berlari ke belakang. Aku memanggil nenek sambil berlari mendekati kakek dan nenek. Nenekku kaget malam itu. "Ada apa nak? Jangan lari-lari begitu, nanti jatuh," kata nenek. "Nenek, tadi kakak dan aku melihat ada percikan api di tengah jalan depan sana. Terus percikan apinya makin lama makin besar," jelasku kepada nenek. "Di mana nak? Ya ampun, untung saja kalian berdua sudah main dalam rumah, tidak berada di luar," kata nenek kepadaku dengan rasa khawatir. "Itu di sana, Nek. Ayo nenek lihat." Aku ajak nenek ke depan. Kakek dan nenek langsung ke depan ingin memastikan jika itu apa. Nenek langsung memperhatikan baik-baik percikan api itu dengan baik. "Ya ampun, untung saja cucu-cucu kita tidak bermain dan mendekati percikan api itu, Kak," kata nenek kepada kakek. "Iya, syukurlah kamu bawa cucu-cucu kita main di dalam rumah. Kalau tidak, mungkin apa yang akan terjadi dengan mereka malam ini," ujar kakek. Saat nenek selesai memperhatikan percikan api itu, nenek berkata, itu bukan api biasa, tapi awal mula terbentuknya sosok kuntilanak api. "Ya ampun, itu kuntilanak api, sangat berbahaya," kata nenek. "Iya, ayo bawa cucu kita ke dalam dulu, biar mereka aman," ujar kakek. Ternyata itu merupakan awal mula terjadinya sosok kuntilanak api. Memang kalau di desa kakek dan nenek, sosok tersebut sudah sangat dikenal berbahaya oleh warga setempat. Oleh karena itu, nenek sangat tahu pasti itu percikan api apa. Dan kebetulan nenek tahu penangkalnya, karena memang sudah diajarkan secara turun-temurun di keluarganya. Aku mencoba bertanya, ingin mencari tahu lewat nenek saat itu. "Nenek, itu percikan api dari mana?" Aku bertanya kepada nenek. "Itu percikan dari kuntilanak api, nak. Bahaya kalau mendekatinya. Karena kalau kuntilanak api itu sosoknya lebih jahat dari kuntilanak air. Memang awal mulanya sosok itu seperti nyala api puntung rokok, tapi lama-kelamaan dia akan membesar dan merubah wujudnya menjadi sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian merah. Lalu jika melihat anak kecil atau orang, pasti dia kejar untuk menggaruknya sampai ia meninggal," jelas nenek. "Oh begitu ya, Nek. Terus apa bedanya kuntilanak air dengan kuntilanak api, Nek?" tanyaku kembali kepada nenek. "Nah, kalau kuntilanak api biasanya dia berbentuk percikan api. Lama-kelamaan api itu membesar dan berubah menjadi sosok kuntilanak berambut panjang, berpakaian merah dengan wajah menyeramkan. Tentunya sangat berbahaya untuk kita manusia. Sedangkan kuntilanak air lebih suka menampakkan wujudnya di tempat yang berair atau basah.
Tapi dua-duanya memang sosok yang jahat dan menyeramkan, juga sangat berbahaya, Nak. Usahakan untuk lari atau pergi menjauhi sosok tersebut jika melihat atau bertepatan berdekatan dengannya. Dan ingat, Nak, kalau kamu tidak sengaja bertemu sosok itu, jangan berlari membelakanginya, tapi berusahalah berjalan mundur saja. Karena sosok kuntilanak termasuk sosok yang suka menggaruk punggung orang yang menjadi targetnya. Memang saat ia menggaruk belakang punggung kita tidak merasakan sakit dan kelihatan sosok-sosok itu menggaruk. Tapi orang tersebut sudah meninggal dunia, baru tanda garukan itu bisa terlihat ngeri dan membiru. Itu penjelasan dari nenek. Terdengar ngeri serem ya, Nek. Aku takut dengan sosok kuntilanak itu karena terdengar berbahaya, kataku kepada nenek. Iya, makanya selalu ingat pesan nenek ya. Jangan dilanggar, karena itu sudah merupakan adat dan pesan leluhur kita dari zaman dulu, kata nenek sambil berpesan kepadaku dan kakak. Nenek, kuntilanak itu siapa dan asalnya dari mana, Nek? Tanyaku kepada nenek lagi. Kuntilanak itu pada umumnya adalah perempuan yang hamil saat melahirkan anaknya dia meninggal karena pendarahan atau akibat lain. Kuntilanak yang paling berbahaya dan berani adalah perempuan hamil tapi anaknya masih dalam perut, yang artinya anaknya belum sempat dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, arwahnya mati penasaran dan gentayangan menghantui orang-orang, khususnya saat perempuan mau melahirkan, karena mungkin dia merasa tidak seberuntung mereka yang bisa melahirkan anak dengan selamat. Tapi dia harus mengorbankan nyawanya, bahkan nyawa anaknya yang tak tertolong. Nenek mencoba menjelaskan kepadaku lagi. Ya ampun, Nek, kasihan ya kalau harus melahirkan terus meninggal membawa anaknya dalam perut, ujarku kepada nenek. Iya, Nak, karena kemungkinan zaman dulu atau zaman nenek muda dulu tidak semaju zaman sekalian nanti, karena mungkin bisa dijangkau oleh bantuan kesehatan dari pemerintah pusat tepat pada waktunya. Bisa dimaklumi juga karena jarak tempuh ke desa nenek bisa jadi kendala utama, Nak, karena desa nenek ini jauh berada dalam pulau di tengah laut, sedangkan pusat kotanya harus ke pulau lain. Tapi kembali lagi pada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi serta isinya. Hanya Tuhan yang maha tahu kapan ajal kita tiba, Nak. Oleh karena itu, saat kamu nanti sudah menjadi orang dewasa, jadilah orang tua yang baik buat anak-anakmu ya. Dan ingat, sebelum kamu melahirkan, berdoa dulu dan minta ampun sama Tuhan atas segala dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, agar proses persalinan kita selamat, sejahtera, Nak. Percaya dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa lewat doa yang kita panjatkan dengan tulus ikhlas, maka Tuhan akan mengabulkannya saat itu, Nak. Pesan terbaik dari nenekku yang aku simpan baik hingga sekarang. Karena percikan api tersebut mulai membesar dan seketika langsung berubah menjadi sosok kuntilanak yang utuh berdiri di depanku, kakak, kakek, dan nenekku. Tapi nenek tahu bagaimana cara menangkalnya dan membuat dia pergi dari tempat itu. Saat itu, aku melihat nenek berbicara menggunakan bahasa daerah yang tidak ku mengerti. Nenek menyuruh kuntilanak itu untuk pergi dan tidak mengganggu lagi seluruh keturunannya. Dan seketika, kuntilanak itu seperti terdengar menangis, lalu mundur dan menghilang. Karena aku penasaran kepada nenek, apa yang nenek katakan untuk menyuruh kuntilanak itu pergi, aku pun bertanya. Nenek, apa yang nenek katakan kepada kuntilanak itu sampai ia pergi sendiri tanpa menyakiti kita? Aku tanya nenek lagi dengan rasa penasaran. Sudah, kamu masih kecil, belum boleh tahu ya. Nanti kalau sudah besar, nenek akan kasih sebagai penangkalnya ya. Dan ingat, jangan bermain di luar rumah saat malam. Serta ingat pesan nenek tadi, untuk lari menjauhi jika bertemu percikan api begitu. Kamu harus lihat baik bentuk apinya dan jangan salah, karena itu bahaya, Nak, ujar nenek kepadaku. Baik, Nek, selamanya aku akan ingat apa yang nenek katakan tadi sebagai tanda pengingat demi keselamatanku dan seluruh keturunanku nanti, kataku kepada nenek malam itu. Karena kuntilanak api tersebut sudah menghilang dan pergi, nenek menyuruhku dan kakak untuk tidur istirahat karena waktu sudah mulai larut malam. Kakek dan nenek pun melanjutkan membakar sisa ikan di belakang halaman dapur. Konon katanya, kalau perempuan hamil melahirkan lalu meninggal dunia, rambutnya pasti berdiri dan kukunya mulai panjang dan membiru. Tentunya ada lalat biru yang menghinggapi tubuhnya. Jadi jika kita melihat atau mendengar kejadian itu yang akan terjadi, sebaiknya kita sebelum memakamkan orang tersebut di sebelah kiri dan kanan ketiaknya ditaruh telur ayam agar supaya ia tidak gampang bergerak. Dan ketika arwahnya gentayangan, sosok itu sulit untuk berjalan.
Semoga seluruh perempuan di dunia ini, baik yang sudah melahirkan maupun dalam proses melahirkan, selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.